Saya Tina Hairatul Hikmah, NIM 1264022132111 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu inferensi satu populasi sembarang. Teorema limit pusat. Apabila sampel-sampel random diambil dari suatu populasi yang berdistribusi sembarang yang mempunyai mean mu dan variansi sigma kuadrat, maka untuk n besar distribusi sampling untuk mean dapat dianggap mendekati normal dengan mu x bar sama dengan mu dan variansi sigma kuadrat x bar sama dengan sigma kuadrat per n, sehingga z sama dengan x bar dikurangi mu per sigma per akar n. Mendekati norma standar, mean sama dengan 0, variansi sama dengan 1. Untuk kurvanya seperti ini. Jika yang dicari bagian z, maka yang diarsir adalah bagian tengahnya, yaitu nilainya 1 dikurangi alfa. Jika yang dicari z alfa per 2, maka bentuknya seperti ini, dan bagian yang diarsir adalah bagian pinggirnya. Selanjutnya adalah uji hipotesis mean mu populasi. Yang pertama adalah hipotesis. Yang A, H0 mu sama dengan mu 0 versus H1, mu tidak sama dengan mu 0 untuk uji dua sisi. Yang B, H0 mu kurang dari sama dengan mu 0 versus H1, mu lebih besar dari mu 0 untuk uji satu sisi. Yang C, H0 mu lebih besar atau sama dengan mu 0 versus H1, mu kurang dari mu 0 untuk uji satu sisi. Yang kedua adalah tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, statistik penguji. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi per akar N, atau Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N jika standar deviasi tidak diketahui, maka diganti dengan S. Distribusi dari Z adalah normal standar. Yang keempat, daerah penolakan berdasarkan alfa dan hipotesis. Yang A, H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per Z atau Z kurang dari min Z alfa per Z. Yang B, H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa. Yang C, H0 ditolak apabila Z kurang dari min Z alfa. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rika Maharani, NIM 1264022132249 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan contoh soalnya dan beserta jawabannya. Jadi contoh soalnya adalah ujian standar inteligensia telah diadakan beberapa tahun dengan nilai rata-rata 70 dengan deviasi standar 8. Sekelompok mahasiswa terdiri dari 100 orang mahasiswa. Apabila dari 100 orang mahasiswa ini diperoleh hasil ujian dengan rata-rata 75, apakah cukup alasan untuk mempercayai bahwa pengutamaan bidang matematika menaikkan hasil ujian standar? Jadi yang diketahui adalah X-nya sama dengan ujian standar inteligensianya, X barnya 75, mu 0-nya 70, standar deviasinya 8, N-nya 100, dan mu adalah mean nilai ujian standar inteligensia. Yang pertama adalah hipotesisnya. Hipotesis H0 mu kurang sama dengan 70, H1 mu lebih dari 70. Tingkat signifikasinya alfa sama dengan 0,05. Lalu diuji statistiknya, dimasukkan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 per standar deviasi per akar pangkat N sama dengan 75 dikurangi 70 per 8 per akar pangkat dari 100, hasilnya adalah 6,25. Lalu diperoleh daerah kritik H0 ditolak apabila Z lebih dari 1,64. Hasil ini diperoleh dari aplikasi probability. Baik, langsung saja kita masukkan. Alfanya tadi kan diketahui 0,05. Sebelumnya ini bukan format ini, kita pakai yang X besar lebih dari X kecil. Kita masukkan alfanya 0,05, lalu kita enter. Hasilnya adalah 1,64485, kita bulatkan menjadi 1,64.
Dari aplikasi tadi sudah diperoleh bahwa hasilnya adalah 1,64, lalu dapat disimpulkan dari pertanyaan yang sebelumnya, karena Z nilainya 6,25 lebih besar dari 1,64, maka H0 ditolak. Cukup alasan untuk mempercayai bahwa pengutamaan bidang matematika menaikkan hasil ujian standar atau data mendukung ditolaknya H0. Sekian materi dari saya. Saya Salsabila Sri Rosalin, NIM akhir 248, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu inferensi statistik satu populasi normal. Beberapa hal yang perlu diketahui dari inferensi statistik satu populasi normal, yaitu yang pertama, data dianggap berdistribusi normal. Yang kedua, ukuran sampel tidak harus besar. Yang ketiga, jenis parameter, mean atau new. Yang kedua, variansi sigma kuadrat. Yang keempat, distribusi sampling yang terdiri dari normal, T, dan C kuadrat atau C square. Selanjutnya adalah inferensi statistik satu populasi normal. Yang pertama adalah normal standar. Jika R1.xn adalah sampel random berasal dari populasi normal dengan mean new dan variansi sigma kuadrat, maka variabel randomnya adalah Z sama dengan X bar min new 0 dibagi sigma per akar N. Dan X bar sendiri itu adalah rata-rata data sampel, sedangkan new 0 itu nilai rata-rata di bawah hipotesis 0. Sigma adalah standar deviasi populasi, sedangkan N adalah jumlah sampel. Berdistribusi normal standar N 0,1. Menggunakan rumus Z ini jika standar deviasi populasinya itu diketahui. Yang selanjutnya adalah distribusi T. Jika X1.xn adalah sampel random berasal dari populasi normal dengan mean new dan variansi sigma kuadrat, maka variabel randomnya adalah T sama dengan X bar min new 0 dibagi S per akar N. Dengan X bar sendiri itu adalah rata-rata data sampel, new 0 nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, S sendiri itu standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Untuk N yang semakin besar, distribusi T akan mendekati distribusi normal. Menggunakan rumus T ini jika standar deviasi populasinya tidak diketahui dan sampelnya besar. Sampelnya besar itu lebih besar dari 30. Yang selanjutnya adalah distribusi C kuadrat N-1. Diketahui X1.xn adalah variabel random yang berdistribusi normal dengan mean new dan variansi sigma kuadrat, maka variabel randomnya adalah X kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N-1. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Saya Cindy Basyiratul Hidayah dengan NIM 213214 akan menjelaskan contoh soal tentang inferensi satu populasi normal, di mana diketahui sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 440 jam. Ujilah hipotesis bahwa new sama dengan 800 jam, lawan alternatifnya new tidak sama dengan 800 jam, bila suatu contoh acak 30 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam. Gunakan taraf nyata sebesar 0,04. Di sini saya akan menjawabnya. Pertama kita menentukan hipotesis 0, yaitu new sama dengan 800, dan hipotesis alternatifnya yaitu new tidak sama dengan 800, dan X barnya atau rata-rata data sampel sebesar 788, dan N yaitu jumlah sampel sebesar 30. Karena sudah diketahui nilai standar deviasinya dalam contoh soal yaitu 40, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Maka untuk nilai kritisnya sendiri, kita menggunakan dua kritis yang diperoleh dari tabel Z. Dua kritis tersebut diperoleh dari Z alpha dibagi 2, karena kita melakukan hipotesis pengujian dua arah. Z alpha dibagi 2 sendiri, atau Z 0,04 dibagi 2, atau Z 0,02 diperoleh nilainya adalah 2,054. Berikut adalah rumus dari statistik uji Z. Untuk Z hitung dengan mensubstitusikan nilai Z, nilai new 0
nilai sigma dan nilai n kecil ke dalam rumus statistik uji Z. Sehingga diperoleh nilai Z hitungnya adalah min 1,643. Untuk nilai menghitung Z hitungnya sendiri yaitu memasukkan nilai X barnya yaitu 788 dan nilai mu 0 yaitu 800 dibagi 40 dari sigma dan dibagi n kuadrat yaitu 30 menghasilkan min 1,643. Kemudian kita menentukan wilayah tolak. Di sini ada dua arah karena melakukan pengujian hipotesis dua arah dengan masing-masing 0,02 di sebelah kiri dan 0,02 di sebelah kanan. Nilai kritisnya juga ada dua yaitu min 2,054 di sebelah kiri dan 2,054 di sebelah kanan. Untuk nilai Z hitungnya sendiri 1,643 kita lihat bahwa berada di bar wilayah tolak sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0 atau pengambil keputusan dapat kita tentukan dengan membandingkan nilai Z hitung mutlak kurang dari Z alfa per 2 karena nilai hitung dalam tanda mutlak atau 1,643 itu kurang dari 2 alfa yaitu 2,054. Maka keputusannya adalah belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata umur lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya, Salsabila Sri Rosalin, akan melanjutkan penjelasan dari Cindy Basirotul Hidayah, yaitu pembuktian di aplikasi probability distribution. Yang pertama-tama yaitu klik salah distribution ini, kemudian klik normal. Karena mu dan sigmanya sudah ditetapkan oleh aplikasi, maka kita hanya perlu memasukkan alfanya saja. Kemudian kita ganti yang P X besar lebih besar dari X kecil menjadi 2P X besar lebih besar dari X kecil. Kemudian kita memasukkan alfanya yang sudah diketahui dalam contoh soal yang sebelumnya yaitu 0,04. Selanjutnya kita cari hasilnya dengan klik centang. Nah, kemudian ketemu hasilnya yaitu 2,05375. Kemudian kita bulatkan menjadi 2,054 yang sesuai dengan jawaban contoh soal tadi yang dijelaskan sebelumnya oleh Cindy Basirotul Hidayah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf.